Pernahkah Anda berhenti sejenak saat memutar keran di wastafel dan bertanya tentang perjalanan panjang yang ditempuh oleh setiap tetesnya? Bagi kita, air bersih adalah sebuah kepastian yang muncul hanya dengan satu putaran tangan. Ia jernih, dingin, dan tampak tak terbatas. Namun, di balik kemudahan itu, ada sebuah perjuangan melawan gravitasi, jarak, dan waktu. Air yang Anda gunakan untuk menyeduh kopi pagi ini mungkin telah menempuh perjalanan puluhan kilometer, melewati lorong gelap di bawah beton kota, dan menjalani transformasi kimia yang rumit sebelum ia dianggap layak menyentuh kulit Anda. Perjalanan ini dimulai dari sumbernya, bisa dari sungai yang mengalir, waduk raksasa, atau jauh di dalam perut bumi, melalui sumur dalam. Kita sering menganggap air di alam adalah air yang murni. Namun realitasnya, ia membawa cerita dari tempat yang ia lalui, partikel tanah, mikroorganisme, hingga sisa-sisa kehidupan. Tugas pertama dari sistem air kita adalah menenangkan air ini. Di instalasi pengolahan, air dialirkan ke kolam sedimentasi raksasa. Di sini, gravitasi bekerja dalam keheningan. Kotoran-kotoran yang berat dipaksa menyerah dan mengendap ke dasar, memisahkan diri dari air yang mulai menjernih. Namun, kejernihan saja tidak cukup. Untuk menjadi aman, air harus melalui proses koagulasi dan flokulasi, sebuah tarian kimia di mana zat khusus ditambahkan untuk mengikat partikel kotoran kecil yang melayang menjadi gumpalan yang lebih besar agar mudah disaring. Setelah itu, air melewati lapisan-lapisan pasir, kerikil, dan karbon aktif yang bertindak sebagai filter alami yang sangat presisi. Proses ini tidak hanya menyaring fisik, tapi juga menyerap bau dan rasa. Hingga akhirnya, desinfektan seperti klorin atau penyinaran ultraviolet diberikan untuk memastikan bahwa air tersebut bebas dari bakteri yang tak kasat mata. Inilah momen di mana air liar dari alam resmi berubah menjadi air bersih yang siap melayani manusia. Setelah air menjadi bersih, tantangan berikutnya dimulai distribusi. Bagaimana mengalirkan jutaan liter air ke ribuan rumah secara bersamaan tanpa henti? Jawabannya ada pada jaringan pipa yang bagaikan pembuluh darah raksasa di bawah jalanan yang kita lalui setiap hari. Di banyak kota besar, air memanfaatkan kekuatan paling murni di alam, yaitu gravitasi. Tangki-tangki air raksasa dibangun di tempat tinggi atau di atas menara-menara beton yang menjulang. Berat air di tempat tinggi ini menciptakan tekanan alami yang mendorong cairan tersebut masuk ke dalam pipa-pipa sekunder yang lebih kecil menuju rumah Anda. Namun, di kota-kota yang datar, pompa-pompa raksasa bekerja tanpa henti. Mereka adalah jantung dari sistem ini. Jika pompa ini berhenti sedetik saja, tekanan dalam pipa akan anjlok, dan air di keran Anda akan berhenti mengalir. Para teknisi bekerja 24 jam sehari di pusat kendali, memantau tekanan dan aliran melalui sensor digital yang mendeteksi kebocoran sekecil apapun di bawah tanah. Ini adalah sistem yang tidak pernah tidur, sebuah sirkulasi yang dijaga agar tetap stabil, meskipun seluruh kota sedang terlelap. Di balik kemegahan teknik ini, ada sebuah harga lingkungan yang harus kita bayar. Mengolah dan memompa air membutuhkan energi listrik yang masif. Di beberapa belahan dunia, ketersediaan air bersih mulai menjadi kemewahan karena perubahan iklim dan polusi yang semakin parah. Air yang kita buang begitu saja setelah mencuci piring sebenarnya adalah hasil dari proses panjang yang mahal dan melelahkan bagi bumi. Namun, di sudut pedesaan yang jauh dari jaringan pipa beton kota, cerita air bersih ditulis dengan cara yang lebih intim dan personal. Di sini, air tidak datang dari bendungan yang jauh, melainkan dari kedalaman tanah di bawah kaki mereka sendiri. Sumur adalah jantung dari setiap rumah di desa, sebuah lubang kecil yang menghubungkan kehidupan manusia dengan rahasia akuifer bumi. Berbeda dengan air kota yang diproses secara mekanis, air sumur di desa adalah hasil saringan alami. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah akan meresap perlahan, melewati lapisan pasir, bebatuan,
dan akar pepohonan yang bertindak sebagai filter purba yang sempurna. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hingga akhirnya air berkumpul di dalam rongga tanah yang sejuk, jauh dari polusi permukaan. Di desa, mendapatkan air adalah sebuah bentuk kemandirian. Ada filosofi yang dalam saat seseorang menimba air secara manual, suara gesekan tali katrol yang khas, dan dentuman ember yang menyentuh permukaan air adalah irama keseharian yang mengingatkan mereka bahwa air adalah anugerah yang harus diusahakan. Air sumur adalah air yang jujur, ia dingin tanpa perlu es, dan segar karena mineral yang ia serap langsung dari rahim bumi. Ketergantungan ini membuat masyarakat desa memiliki hubungan yang sangat peka terhadap alam. Jika hutan di hulu gundul, atau jika musim kemarau panjang datang tanpa ampun, sumur adalah yang pertama kali bercerita. Permukaannya yang surut adalah sebuah peringatan dini bahwa keseimbangan alam sedang terganggu. Di desa, mereka tahu betul, menjaga tanah dan pohon berarti menjaga ketersediaan air di sumur mereka sendiri. Kini, banyak sumur tradisional yang mulai digantikan oleh mesin pompa elektrik yang lebih praktis. Namun, nilai yang terkandung tetap sama. Air sumur adalah bukti ketangguhan masyarakat desa dalam mengelola sumber dayanya secara mandiri. Ia adalah simbol keberlanjutan yang telah menghidupi generasi demi generasi, di mana setiap tegukannya membawa energi murni dari tanah tempat mereka berpijak. Mulai sekarang, saat Anda melihat air mengalir dari keran, lihatlah ia sebagai sebuah keajaiban yang terencana. Ia bukan sekadar benda mati. Ia adalah hasil dari orkestra antara sains, teknik, dan alam yang bekerja dalam harmoni. Menghargai air berarti menghargai ribuan kilometer pipa yang terpendam, energi yang memompanya, dan proses yang memurnikannya. Karena pada akhirnya, setetes air bersih yang sampai ke rumah kita adalah bukti bahwa manusia mampu menjinakkan alam. Namun sekaligus pengingat bahwa kita sangat bergantung padanya untuk tetap bertahan hidup. Saat keran ditutup, pastikan kita tidak hanya memutus alirannya, tapi juga menyadari betapa berharganya setiap tetes yang telah menemani aktivitas kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.